بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwan wa akhwati fillah, para alim ulama kami, para guru kami, para ustaz kami, para imam kami, para orang tua kami, tokoh-tokoh kami, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, alhamdulillah yang senantiasa semoga Allah memberikan keberkahan dalam umur kita semua. Kemudian Allah berikan ganjaran pahala yang sangat luas dan senantiasa Allah berikan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita bersyukur, bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kesempatan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat beriring salam kita haturkan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah setelah beberapa hari lamanya, malam ini insyaallah adalah malam penutupan pengajian kita. Dan insyaallah dalam waktu dekat, jika umur Allah berikan panjang, jika Allah memberikan kesempatan, insyaallah kita akan bertemu dengan sebaik-baik bulan. Oleh karena itu dalam pembahasan di awal kemarin, bagaimana sikap seorang mukmin ketika Ramadan telah tiba di hadapannya, maka sebagaimana perintah Allah, kita wajib bergembira. Karena dengan karunia dan rahmat Allah tersebut Allah berikan kepada kita, Allah panjangkan umur kita dan Allah berikan kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu berazamlah di dalam hati kita, Ramadan tahun ini harus lebih baik lagi dibanding Ramadan sebelumnya. Mungkin Ramadan sebelumnya sholat tarawihnya mungkin cuma 20 kali. Maka Ramadan tahun ini sholat tarawihnya 30 kali. Bukan rakaatnya, bukan rakaatnya, tapi jumlah sholat tarawihnya. Yang Ramadan tahun lalu khatamnya cuma 1 bulan 1 kali khatam, maka tahun ini insya Allah 1 bulan 2 kali khatam. Insya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian fikih kita. Kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan ala man yajibu, kepada siapa Ramadan itu Allah wajibkan. Dan kita juga sudah membahas 4 golongan yang diperkenankan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Sekarang kita masuk pasal yang baru, bab yang baru, yaitu arkanus shaum, rukun-rukun dari puasa itu sendiri. Rukun puasa, kalau di dalam kitab Al-Wajiz ini yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Ibnu Badawi, beliau menyebutkan rukun puasa itu hanya ada 2. Yang pertama adalah an-niyah, niat itu sendiri. Sebagaimana Allah perintahkan di surah Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Dan tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, kami perintahkan kepada para hamba kami untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan niatnya kepada agama yang lurus ini. Dan juga kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kata Nabi SAW, sungguhnya perbuatan tergantung kepada niatnya dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dalam persoalan niat ini kita bagi kepada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah kapan seorang hamba memasang niat ketika dia berpuasa di bulan Ramadan. Di sini terbagi kepada 2 pendapat saja. Pendapat pertama, pendapat mayoritas ulama, dan salah satunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan bahwa memasang niat termasuk dalam kitab ini juga disebutkan wala budda an takuna qabla al-fajr min kulli lailatin li hadithi Hafsah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yajma'u siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Sesuai dengan pendapat dari kitab ini juga dan pendapat mayoritas ulama,
memasang niat itu wala budda harus an takuna qabla al-fajr min kulli lailah. Pasang niat untuk berpuasa di bulan Ramadan itu tiap malam sebelum fajar. Tiap malam sebelum fajar. Ini pendapat mayoritas. Pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Malik yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid Syarah Muwatta Imam Malik, bahwa beliau menyebutkan Imam Malik berpendapat khusus untuk puasa di bulan Ramadan, maka cukuplah dia memasang niatnya di malam pertama Ramadan dengan niat berpuasa sampai 1 bulan penuh, berpuasa sampai 1 bulan penuh, sehingga jika ada dalam pertengahan Ramadan dia lupa memasang niat, maka dia sudah memasang niat di awal Ramadan tadi. Namun di antara dua pendapat ini, pendapat yang rajih insyaallah taala adalah pendapat yang pertama, yaitu memasang niat di tiap malam. Yang kedua, tentang talaffuz bin niyah, tentang mengucapkan lafaz niat. Kita tidak panjang-panjang membahas tentang pelafazan niat, karena tergantung dari latar belakang pendidikan kita masing-masing. Tentang persoalan melafazkan niat, yang ingin saya bahas adalah anggapan di tengah-tengah masyarakat bahwa jika terlupa mengucapkan nawaitu shauma ghadin, sampailah di waktu subuh sudah dikumandangkan, maka dia tak puasa. Ini adalah hal yang perlu kita luruskan. Terlepas dari pelafazan niat atau tidak, tapi jika ada keyakinan melafazkan niat adalah sebuah kewajiban, ini yang perlu dikoreksi. Ini yang perlu dikoreksi. Dia bangun sahur, cuma lupa mengucapkan nawaitu shauma ghadin, pada akhirnya pagi hari membuat mie goreng yang baru. Nah, ini tidak benar. Ini tidak benar. Padahal dia bangun sahur. Jangankan dia bangun sahur, ketika waktu maghrib saja, ketika dia sudah berbuka, lalu setelah salat maghrib, dia pun duduk sambil hidupkan TV, lalu pun dia terngiang, besok buka puasanya apa lagi ya? Nah, itu dia sudah memasang niat. Itu dia sudah memasang niat karena dia tahu besok akan puasa lagi. Itu dia sudah memasang niat. Jadi terlepas dari hukum pengucapannya, yang perlu kita koreksi adalah anggapan wajibnya melafazkannya. Jika tidak, tak boleh puasa. Padahal dia sudah bangun sahur. Dia bangun sahur. Tentang mengucapkan lafaz niat ini, memang mazhab Syafi'iyah sendiri terbagi kepada dua fase. Ada fase mutaqaddimin, ada fase mutaakhirin. Fase mutaqaddimin itu disebut dengan fase awal-awal dari mazhab Syafi'iyah, yang dimana Imam Asy-Syafi'i sendiri tidak pernah memang menganjurkan pelafazan niat. Lalu muncullah ulama Syafi'iyah mutaakhirin yang mensunnahkan melafazkan niat jika ada was-was di dalam hatinya. Namun terlepas dari itu semua, ulama sepakat niat itu semuanya tempatnya di dalam hati. Yang keliru adalah menganggap bahwa pelafazan niat itu sebuah kewajiban, jika tidak dibaca dia tak puasa. Nah, ini keliru. Padahal dia bangun sahur, padahal malam harinya dia telah menentukan besok puasa dan lain sebagainya. Baik. Yang ketiga, tentang persoalan niat ini. Bagaimana hukum seorang hamba ketika di tengah hari siang Ramadan dia sudah membulatkan niatnya untuk membatalkan puasanya tersebut. Dia sudah niat jika nanti rumah kosong, habislah cendol dalam kulkas. Sudah niat full, tapi ternyata sampai jam 3 siang ditunggu rumah tak kosong-kosong, ada aja penghuninya. Maka bagaimana hukum dia? Dia sudah berniat puasa, tidak berpuasa. Nah, di sini ulama terbagi dua pendapat. Mayoritas ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan puasanya tidak batal selagi dia tidak memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya atau ke dalam hal yang lainnya. Namun minoritas ulama berpendapat puasanya sudah batal, dan saya lebih cenderung memegang pendapat kedua. Puasanya sudah batal. Karena para ulama ini mengkiaskan puasa sama seperti salat. Jika seorang hamba salat di tengah-tengah shaf, kemudian di pertengahan rakaat dia sudah niat untuk membatalkannya, hanya saja nak keluar tak dapat, orang ramai, akhirnya ya udahlah lanjut lagi salat, tak dapat, nggak dapat, sudah batal. Namun tuan-tuan yang puan-puan yang saya muliakan, ambillah pendapat yang pertama, karena pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama.
Hanya saja pahala puasanya sudah angus. Sudah angus. Karena kenapa? Dia sudah berniat untuk menghilangkan puasanya. Hanya saja kondisi tidak mendukung. Hanya saja kondisi tidak mendukung. Inilah 3 hal tentang persoalannya. Rukun yang kedua dari puasa dalam kitab ini disebutkan al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Menahan diri dari apapun yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah apa saja yang dapat membatalkan puasa itu sendiri? Di sini walladzi yuftiru bih as-shaimu sittatu asya. Ada 6 hal yang dapat membatalkan puasa. Al-awwal watsani, nomor 1 dan nomor 2 adalah al-aklu wasyurbu 'amdan. Makan dan minum dengan sengaja. Kalau tak sengaja, kemarin sudah kita bahas, nggak ada masalah. Itu sedekah dari Allah. Itu sedekah dari Allah Azza wa Jalla. Fa in akala aw syariba nasiyan fala qada' alaih. Kalau dia makan dan minum dengan catatan dia lupa, maka tidak ada qada' kepadanya dan dia tetap wajib melanjutkan puasanya. Nggak boleh dia membatalkan puasanya. Kemudian yang ketiga yang dapat membatalkan puasa adalah al-qai'u 'amdan, sengaja muntah dengan sengaja. Ini biasanya anak-anak kecil dulu nih, biar ibu hati emak bapak dia. Nah, jadi dibuat-buat sakit. Bahasanya apa? Dijuluk-juluk mulut. Dijuluk mulut akhirnya muntah. Emak dia ibu adalah nak makanlah situ. Allahu Akbar. Kalau itu tetap dilakukan di masa dewasa, akil balik, batal puasanya. Sengaja muntah. Tapi kalau tidak sengaja, tidak masalah insyaallah ta'ala. Ar-rabi' wal khamis, nomor 4 dan nomor 5 haid dan nifas, dan nomor 6 jima'. Ya, cukup saya terjemahkan sekali saja, hubungan suami istri di siang Ramadan. Adapun jima' wa tajibu bihil kafaratul madhkuratu fi hadzal hadis yang panjang. Baik. Adapun dia melakukan jima' di siang Ramadan, maka dia mendapatkan kafarat untuk atas dasar perbuatannya tersebut. Hanya saja kemarin pernah saya bahas di majelis ta'lim ibu-ibu, jika tak ingat macam mana, Pak? Jika tak ingat itu siang Ramadan, terjadilah pembatal yang nomor 6 nih. Yang terakhir itu. Macam mana hukum puasa dia, Pak? Lanjut atau enggak? Ini biasanya muda-muda nih, Zan. Kalau misalnya tak ingat dan dia melakukan hal demikian di siang Ramadan, baik suami ataupun istri tidak ingat, maka saya tak berani menjawab, saya hanya mengutip perkataan Buya Yahya. Beliau menjawab, tidak batal, itu rezeki dari Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tapi ini perlu kita bahas sedikit. Dan itu tidak batal. Allahu Akbar. Saya sampaikan fatwa Buya Yahya ini, ibu-ibunya tak percaya, Pak. Ibu-ibunya tak percaya. Tapi memang tidak batal karena ada faktor lupa. Faktor lupa. Jadi yang nak menikah dekat-dekat Ramadan ini kalau bisa tahan dulu lah. Nanti di bulan Syawal saja. Di bulan Syawal saja. Daripada kena kafarat berketerusan tiap hari, bahaya. Allah ya Rabb. Baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah 6 pembatal puasa dan 2 rukun dari puasa itu sendiri. Kita yang dasar-dasarnya saja. Sebenarnya ada lagi, tapi itu hanya perbedaan-perbedaan yang tidak terlalu penting kita bahas. Selanjutnya kita masuk bab baru, adabus syiyam. Adab-adab ketika kita berpuasa. Yustahabbu lis-shaimi ay yura'i fi shiyamihi al-adab at-taliyah. Dianjurkan orang yang berpuasa untuk memperhatikan adab-adab berikut. Yang pertama adalah as-suhur, sahur itu sendiri. Dan kemarin tentang persoalan sahur pernah kita bahas bahwa sahur itu disunnahkan wa yustahabbu ta'khiruhu. Disunnahkan mengakhirkannya. Walaupun sah-sah saja secara fikih kita sahur jam 2, jam 1. Cuma yang sesuai sunnahnya, yang disukai oleh baginda Rasul, Nabi SAW senantiasa sahur di ujung-ujung waktu. Jika berbuka, Nabi mensunnahkan untuk segera berbuka. Tapi kalau sahur memperlambatnya.
Bagaimana kadar waktu sahur Nabi antara Nabi sahur dengan sholat subuh? Maka di sini seorang sahabat menjawab, qadra khamsina ayat. Seperti Nabi membaca 50 ayat. Tidak yang panjang, tidak pula yang pendek, yang sedang-sedang. Cara membacanya tidaklah laju, tidak pula pelan, sedang-sedang juga. Berarti sahur itu kisaran jam-jam 4 atau jam 4 lewat atau setengah 4 kalau ingin mempersiapkan makanannya atau salat tahajudnya dan lain sebagainya, insyaallah taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu walau bi jam'ati ma, bersahurlah kalian walaupun hanya dengan segelas air saja. Bagaimana kalau kita misalnya kita mengambil sahur itu waktunya di akhir, lalu ketika mensuap makanan atau minum terdengar azan. Di kitab ini disebutkan, wa idza sami'a al-adhana wa ta'amuhu aw syarabuhu fi yadihi falahu an ya'kula aw yashrab. Li hadis Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yad'u hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jika mendengar azan sedangkan makanan sedang di tangan atau minuman sedang di tangan, kata Nabi SAW, lanjutkan saja. Lanjutkan saja. Cuma saya memberi saran tetap harus hati-hati, karena ini baru satu pendapat. Pendapat ulama yang lain tetap dikatakan batal. Bagaimana dengan hadis tadi kata Nabi SAW, iza sami'a ahadukum nida, kalau engkau mendengar azan sedangkan makanan ada di tanganmu, maka tetaplah engkau memakannya, tetaplah engkau menyelesaikan hajatmu. Hadis ini ternyata sebagian ulama mengatakan dicocokkan dengan hadis yang lain, karena di zaman Nabi azan subuh itu 2 kali. Di zaman Nabi azan subuh itu 2 kali. Ada azan Bilal bin Rabah, ada azan Abdullah bin Umi Maktum. Azan yang pertama itu adalah azan untuk membangunkan orang. Yang kedua barulah azan yang sebenar-benar azan subuh. Nah, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud oleh Nabi ini azan yang pertama. Kalau mendengar azan yang pertama kita masih makan, lanjutkan saja makannya, karena itu bukan sholat subuh. Walaupun sebagian ulama lagi mengatakan itu adalah azan subuh. Terlepas dari perbedaan pendapat, jika sirene di musola atau masjid sudah berbunyi, imsak, tahan-tahanlah. Tahan-tahanlah. Tapi biasa waktu kecil kalau sudah imsak tuh banyak minum dong. Banyak minum gitu. Allahu Akbar. Baik. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua adalah al-kaffu 'anil laghwi war-rafathi wa nahwihima mimma yatanafa ma'as shaum. Menahan diri dari al-laghwu dan ar-rafath. Nah, apa makna al-laghwu dan ar-rafath? Sebelum itu kita pahami dulu sebuah hadis yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rabba shaimin hazzuhu min siyamihi ju' wal 'atash." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun kecuali hanya lapar dan haga saja. Rubba di sini maknanya kalau secara literasi Arab hampir rata-rata kena. Karena itu Nabi menggunakan kata rubba. La haula wala quwwata illa billah. Ini berbahaya. Mereka berpuasa hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga saja. Pahalanya tidak Allah berikan. Apa sebabnya? Beberapa di antaranya kata Imam Al-Baydawi ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, bukanlah maksud syariat as-shaum puasa al-ju' wal 'atash, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, bal ma yatsba'uhu min kasri syahawat wa tat'in nafsil amarati lin nafsil mutmainnah. Namun tujuan puasa itu adalah bagaimana harus bisa mengendalikan syahwat dan mengatur jiwa agar memiliki hati yang tenang. Baik. Tentang masalah ini, apa saja yang dapat membatalkan pahala puasa? Yang pertama jelas niat tadi. Jika dia niat berpuasa, tujuan utamanya untuk diet, bukan karena melaksanakan perintah Allah, hati-hati. Pahala puasanya tidak Allah berikan. Karena niatnya untuk diet. Ya, niatnya untuk diet. Walaupun niatnya sudah diet, pas waktu lebaran makin melebar. Apa sebabnya? Allahu Akbar. Atau misalnya dia berniat puasa hanya untuk sehat saja, tidak ada niat untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, tetap niatnya batal. Tetap niatnya batal. Dan Bapak Ibu jangan percaya dengan hadis yang mengatakan puasalah engkau akan sehat. Itu hadis palsu. Itu hadis palsu.
Kemudian yang kedua yang dapat membatalkan pahala puasa adalah tidak dapat menjaga lisan dan perbuatannya. Yang pertama, qauluz zur, perkataan dusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, justru dia terus mengamalkannya, maka Allah tidak akan butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min zalik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sering kita dengar tentang sikap dusta ini, semoga Allah jauhkan kita dari hal ini. Ayatul munafiqi salafun, 3 tanda orang munafik. Idza haddatha kadzaba, kalau dia berbicara dia akan berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia akan mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanat dia akan khianat. Jadi tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, ketika Allah memberikan amanah kepada kita tentang sebuah jabatan, maka pikir-pikirlah 10 kali terlebih dahulu, itu minimal. Bukan 2 kali, tapi 10 kali dulu. Karena kenapa? Banyak hal-hal amanah yang luar biasa yang perlu kita tunaikan dalam sumpah di bawah Al-Quran kita. Subhanallah, ini hal yang perkara berat. Kemudian kata Nabi SAW juga tentang masalah janji tadi. Insya Allah itu adalah 1/3 dari janji. 1/3 dari janji. Kita boleh mengucapkan insya Allah, namun ketika itu memang ada uzur syar'i secara tiba-tiba, boleh kita tidak melakukannya. Tetapi kalau misalnya dari awal sudah tidak ada niat, ya, hanya untuk apa istilahnya menghibur hati orang yang mengundang, lalu kita ucapkan insya Allah nanti hadir. Nah, insya Allahnya dibuat padahal dalam hati sudah takkan hadir. Hanya untuk menghibur saja dengan mengucapkan insya Allah. Hati-hati, kata Imam Al-Auza'i, insya Allah itu sudah bagian sulus, 1/3 dari janji. Allahu Akbar. Kecuali karena uzur syar'i ya. Ya Bang ya. Masalahnya saya kena nih. Allahu Akbar. Hari sebelumnya insya Allah bisa menghadiri ba'da isya ini. Tapi ternyata jam setengah tidak ada, dapat uzur syar'i aja, minta maaf. Nanti insya Allah akan kita bahas di ujung nanti. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian al-lagwu dan ar-rafath. 2 hal ini yang paling banyak membatalkan pahala seorang hamba. Pahala puasa khususnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa as-siyamu minal akli wasyarabi." Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Innamas siyamu minal lagwi war-rafath. Puasa itu juga menahan dari al-lagwi dan ar-rafath. Apa makna al-lagwu dan ar-rafath? Kita maknai satu-satu. Pertama, makna al-lagwu. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan dalam Nailul Awtar, al-lagwu itu adalah al-kalamul ladzi la asla lahu min batini wasyibh. Perkataan sia-sia yang tidak memiliki manfaat atau semisalnya, termasuk perbuatannya juga. Perkataan dan perbuatan yang tidak ada faedahnya yang dia lakukan di siang Ramadan. Contoh misalnya, dia berpuasa tapi sholat subuh tidak dia laksanakan. Asik nak tidur terus sampai jam 2 siang. Jam 2 baru bangunlah kejap-kejap. Itu pun langsung hubungi teman, ayo main game bareng. Allahu Akbar. Sampailah sore hari, maka puasanya tidak ada faedah untuk dirinya. Termasuk juga walaupun dia sholat 5 waktu, tapi kerjaannya hanya nonton terus sampai sore. Subhanallah, itu tak sakit mata. Allahu Akbar. Nonton terus, subhanallah. Tidak ada amal-amal sunnah yang dia lakukan. Dia tidak mengisi siang Ramadannya dengan baca Quran. Dia tidak mengisi siang Ramadannya dengan salat-salat sunnah. Dia tidak mengisi Ramadannya dengan salat berjamaah. Asik nak menonton terus, subhanallah. Apalagi tontonan sekarang, iklannya masih tidak terfilter. Masih tidak terfilter. Allahu Akbar. Kebanyakan aktor-aktor iklan itu kan perempuan, Pak ya? Perempuan, Bu ya? Lawo-lawo dah, Bu. Lawo. Baik, ya. Allahu Akbar. Kemudian adapun ar-rafath itu maknanya adalah yutlaqu 'ala at-ta'ridi bih wa 'ala al-fuhshi fil qaul. Al-Imam As-Suyuti mengatakan dalam hasyiahnya, ar-rafath itu maknanya adalah
kiasan untuk kiasan untuk sesuatu yang menjurus kepada pikiran yang tidak layak dan perkataan yang tidak senonoh. Nah, itu bahasa yang bisa saya sebutkan. Karena kalau kita mengikuti terjemahnya ngeri. Baik, kita bahas dulu satu-satu tentang al-laghu, segala hal yang tidak berfaedah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiknya di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah untuk dirinya. Al-Imam Ibn Rajab mengatakan, wa idza hasuna al-Islam wa tarka ma la ya'ni kullahu min al-muharramati wal mushtabihati wal makruhati. Jika Islam seseorang itu baik, maka dia sudah barang tentu akan meninggalkan perkara yang haram, yang syubhat, apalagi yang makruh. Jika Islam seseorang itu baik, subhanallah. Nabi SAW juga mengatakan, inna min husni islamil mar'i qillatul kalami fima la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam adalah mengurangi pembicaraan yang tidak bermanfaat. Allahu Akbar. Kemudian kata Al-Imam Abu Ishaq Al-Khawwas, dia berkata, innallaha yuhibbu thalathah wa yubghidu thalathah. Sungguh Allah mencintai 3 hal dan membenci 3 hal. Perkara yang dicintai yang 3 hal itu adalah faqillatul akli, makan sedikit, wa qillatul naum, tidur sedikit, wa qillatul kalam, bicara sedikit. Makan sedikit bisa Pak? Makan sedikit, kemudian tidur sedikit, tak dapat berat ini, Allahu Akbar. Dan bicara sedikit, ini perkara yang dicintai oleh Allah. Adapun 3 perkara yang Allah benci, fakasratul kalam, banyak bicara. Kalau bahasa orang kita ngoceh Pak. Allahu Akbar, banyak bicara. Wa kasratul akli, banyak makan. Wa kasratul naum, banyak tidur. La ilaha illallah. Nah, ini nasihat buat diri saya pribadi juga nih. Allahu Akbar. Baik, ternyata hal-hal itu dapat membatalkan pahala puasa seorang hamba. Yang kedua, ar-rafath, perkataan keji dan kotor. Allah Ta'ala sendiri berfirman di surah yang kita hafal, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi pengumpat lagi pencelah. Apa makna al-hammas dan apa makna al-lammas? Di sini tafsirnya al-hammas bil qaul wal lammas bil fi'l, yakni yazdari bin nas wa yantaqsu bihim. Al-hammas itu mencela melalui perkataan, al-lammas mencela melalui perbuatan, suka mencela orang lain dan merendahkannya. Kalau merendahkan orang lain dengan lisan, kita ma'ruf dan kita paham. Bagaimana merendahkan orang lain dengan perbuatan? Nah, misalnya contoh Pak, ada yang memberikan nasihat kepada kita, lalu kita mengatakan, lalu perbuatan kita seperti ini. Nah, ada yang memberi nasihat, mulut kita miring, bibir kita miring. Nah, dalam hati yang paling suci itu la ilaha illallah. Nah, ini mencela dengan perbuatan. Dan ini diancam oleh Allah dalam surah Al-Humazah ayat 1. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma syai'un athqalu fil mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasan, wa inna Allaha la yubghidul fahishal badhi'ah." Sungguh tidak ada sesuatu pun yang dapat memberatkan timbangan kecuali akhlak yang mulia. Dan sungguh Allah benar-benar benci kepada orang yang lisannya kotor lagi keji. La haula wala quwwata illa billah. Lagi keji atau kasar. Sebagaimana yang memang kita tidak boleh menormalisasikan ketika anak-anak didik kita bagi para guru, atau misalnya kita temukan di kalangan teman-teman anak kita yang mereka terbiasa mengucapkan kata minta maaf wow, atau misalnya dia sering mengucapkan perkataan karpet ya, dan lain sebagainya, atau misalnya wow tadi diubah menjadi ir atau susah nyebutkan dia JAY ya, biasanya ada 5 huruf itu. Nah, jangan pernah menormalisasikan. Kalau perlu berikan teguran walaupun itu teman anak kita, karena tidak boleh kita menormalisasikan perkataan-perkataan keji dan kasar tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min zalik. Ada seorang Yahudi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sammu alaik." Ya, sammu alaik. Celaka untuk kalian semua. Maka apa yang dijawab oleh Nabi? Waalaikum, kalian juga. Udah. Begitu saja. Aisyah tak terima.
Ya karena orang dia cintai dicela oleh seorang Yahudi. Maka Aisyah membalas, wa alaikas sa'mu wa ghadabullah wa la'anatuhu ikhwanal qiradati wal khanazir. Apa balasan Aisyah? Maka Aisyah mengatakan, kecelakaan untuk kalian juga, murka Allah untuk kalian, laknat Allah untuk kalian, wahai saudara qiradatil wal khanazir, saudara monyet dengan khinzir. Khinzir itu baby. Allahu Akbar. Jadi ketika Rasulullah dicela oleh Yahudi, "Sammu alaik, celaka untuk kalian, untukmu." Nabi cuma menjawab, "Waalaikum." Udah, gitu saja. Aisyah tak terima. Lalu dikatakanlah beragam hal sampai mengatakan, "Wahai saudara kera dan baby." Allahu Akbar. Maka Aisyah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, la takuni fahisyah." Wahai Aisyah, jangan engkau menjadi orang yang mulutnya kotor. Ini hadis dari Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini, sebenci apapun kita, tetap jangan menggunakan perkataan kotor. Ini berat nih, ini perkara berat. Lihat aja kasus Palestina sekarang. Ada gencatan senjata, Pak? Nggak ada. Jadi nggak ada istilah Israel itu gencatan senjata, nggak ada. Nggak ada, itu cuma dusta saja. Karena itu saya sering dalam khutbah saya mengatakan dalam doa tersebut, setelah meminta doa kepada Allah untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina, ujung doa biasanya sebelum tutup khutbah saya doakan dammirul Yahud. Ya Allah, hancurkanlah Yahudi, hancurkanlah kaum Yahudi, dammiruhum wabassiqhum. Karena kenapa? Memang dari dulu umat Yahudi ini umat yang suka ingkar janji. Jangankan itu, para nabi saja mereka bunuh. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Karena itu Indonesia alhamdulillah negeri kita memang tidak menyetujui, bahkan tidak mendukung yang namanya Israel tersebut. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah dua hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Kemudian kita lanjutkan tentang adab-adab dalam berpuasa selanjutnya. Di dalam kitab ini disebutkan adalah al-judu wa mudarasatul Quran. Judu, bukan judi. Judu itu dermawan dan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Jadi sangat dianjurkan bukan hanya sekedar membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, melainkan juga mempelajari isi-isi kandungan di dalamnya. Di mana Rasulullah SAW juga ketika datang bulan Ramadan, maka kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan di antara semua manusia. Saking dermawannya, sisa beberapa butir kurma di dalam rumah Nabi, kalau ada orang minta sedekah, tetap Nabi berikan. Luar biasa. Kalau kita enggak, pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu. Luar biasa. Dan hal ini terjadi juga pada Aisyah. Didikan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang dimana datang 3 orang, satu ibu dengan 2 anaknya, meminta sedekah kepada Aisyah. Aisyah tidak memiliki apapun kecuali hanya 3 butir kurma. Maka Aisyah mengambil 3 butir kurma tersebut, diberikannya kepada orang yang meminta tadi. 1 untuk ibunya, 1 untuk anak pertama, 1 untuk anak kedua. Anak-anaknya tentu habislah pemakan kurma. Sisalah tinggal punya ibunya saja lagi. Bagaimana perasaan seorang ibu? Maka kurma tadi tidak dia makan, dia belah 2 karena dilihatnya anak-anaknya masih menginginkan kurma tersebut. Dibelahnya 2 kurma tersebut, diberikannya setengah kepada anak pertama dan setengah kepada anak kedua. Maka kejadian ini membuat Aisyah radhiyallahu anha takjub. Lalu kejadian ini diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab, tidak ada yang menghalangi ibu tersebut masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Karena modal kelembutan luar biasa. Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Kemudian yang keempat, ta'jilul fitr. Segera untuk berbuka. Kata Nabi SAW, la yadhalun nasu bi khairin ma'ajjalu fitrah. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selagi dia mensegerakan berbuka. Nah itu dia. Dan bagaimana cara kita berbuka? Apakah menunggu azan atau menunggu sirine, Pak? Menunggu azan. Menunggu azan. Tapi menunggu azan di sini saran saya, kalau misalnya surah Al-Manar belum azan, tapi Masjid Tanwir sudah azan, ikut yang Tanwir lah. Ikut yang Tanwir. Bisa jadi banyak kejadian pengurus masjidnya makan dulu. Makan dulu, baru azan, baru masuk azan. Allahu Akbar. Tapi yang tak boleh, Pak, di RCTI azan, awak belum azan.
Antum bapak buka duluan, itu nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Selagi yang boleh itu adalah satu wilayah, satu wilayah, satu kecamatan yang masih terjangkau oleh kita. Tapi jangan pula di alai udah azan, awak di sini belum, nggak boleh. Ya tetap harus ikuti di tempat kita. Ya, seingat saya tanwir tak terlalu jauh. Kalau tanwir sudah azan, kita belum azan di sini, ikuti yang sudah azan karena masih dekat. Karena masih dekat. Yang tak boleh Jakarta azan, awak berbuka pula sini. Nggak boleh. Naudzubillah. Kemudian yang kelima adalah ad-du'a indal fitri bima ja'a fil hadzal hadis. Berdoa ketika berbuka puasa. Doanya ada dua. Doa yang pertama, doa hajat kita. Karena salah satu tempat mustajab adalah ketika orang berpuasa dan sedang berbuka. Itu mustajab doanya. Dan yang kedua adalah doa ketika sudah berbuka puasa. Baik itu terlepas dari Allahumma lakasumtu atau zahabal dhama'u, kedua-duanya boleh dipakai. Namun para ulama menyebutkan di antara dua dalil tersebut, baik itu Allahumma lakasumtu dan zahabal dhama'u lebih kuat hadisnya. Adapun Allahumma lakasumtu hadisnya memang lemah, namun sebagian ulama hadis lemahnya masih dapat ditoleransi. Dikumpulkan dari syawahid yang ada, riwayat yang ada yang semakna, naik derajatnya menjadi hasan li ghairi, dan itu pun boleh diamalkan. Namun para ulama hadis memberikan syarat bolehnya mengamalkan Allahumma lakasumtu dengan catatan tidak terlalu diyakini itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekedar doa saja. Namun adapun doa zahabal dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah, ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sebagian kecil ulama hadis yang masih mendhaifkannya, walaupun hadis itu ada kecacatan sedikit, maka sahihnya berkurang turun tingkat menjadi hasan. Hadis hasan masih dapat diamalkan. Baik, kedua-duanya boleh diamalkan. Yang penting pembacaannya setelah berbuka puasa. Baik itu Allahumma lakasumtu dengan zahabal dhama'u. Hadis ini, doa ini keduanya menggunakan fi'il madhi, perbuatan yang sudah dilakukan. Wa ala rizqika aftartu, ya Allah atas rezekimu aku sudah berbuka. Makan belum, minum belum, tapi sudah mengatakan aku sudah berbuka. Dia dibatalkan dulu puasanya, makan dulu beberapa butir kurma, minum air, baru baca doa tadi. Kemudian yang terakhir, ma yubahu lis-shaim, apa saja yang diperkenankan oleh orang puasa tapi terkadang dianggap batal. Boleh tapi ternyata tidak membatalkan puasa. Yang pertama adalah al-ghuslu lit-tabarrudi, mandi dengan niat mendinginkan badan di siang panas bedengkang puasa. Betul ya, buat bedengkang ya. Tapi izin saya bertanya, bedengkang itu bahasa kasar atau enggak, Pak? Enggak, saya takut salah. Ini insya Allah nih dekat-dekat Ramadan ini biasanya panas luar biasa. Nah tiba-tiba kita mendinginkan diri, berendam dalam bak mandi. Bagaimana hukumnya? Boleh-boleh saja. Yang penting bak mandinya jangan diminum. Cuma ada sebagian kecil ulama sekarang, ada yang membatalkan dengan catatan dia kentut dalam air. Kalau kentut dalam air, menurut beberapa ulama kontemporer, batal, Pak. Apa sebabnya? Bapak paham. Bapak paham. Apa sebabnya? Karena masuk sesuatu dari jalur pencernaan. Jalur pencernaan. Cuma saya lebih cenderung mengatakan tidak batal. Tidak batal. Baik, kemudian yang kedua, al-madmadhatu wal istinsyaqu min ghairi mubalaghah. Kumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dengan tidak berlebihan. Boleh-boleh juga. Kalau berlebihan batal. Ya, kalau berlebihan batal. Yang ketiga al-hijamah, bekam, boleh saja, tapi saran jangan di siang Ramadan, malamnya. Karena kenapa? Siang Ramadan kita lemes, darah banyak keluar, bahaya. Kemudian yang keempat, gimana nih terjemahkannya? Ada anak kecil juga. Saya sampaikan sekali saja. Nomor 4 yang diperbolehkan, tapi ini kalau bahasa Piramli, sipi-sipi. Sipi itu udah di ujung jurang, hati-hati. Boleh tapi nggak batal. Nomor 4, al-qublah. Saya pakai bahasa Inggris saja Pak ya. Kissing. Al-qublah dengan wal mubasyarah. Sekali saya terjemahkan. Nanti saya pakai bahasa Arabnya. Mubasyarah itu, nah tutup telinga dulu nak.
Mubasyar itu bercumbu rayu. Nah, dah ya. Qublah itu mencium. Dah sekali saja saya terjemahkan. Baik. Al-qublah wal mubasyar itu boleh di tengah puasa Ramadan dengan catatan liman qadara ala dabti nafsi, yang mampu menjaga syahwatnya. Nah, kalau tak mampu jangan cubu-cubu. Karena Nabi pernah mengqublah Aisyah dan pernah melakukan mubasyarah dengan Aisyah di siang Ramadan. Tapi kata Aisyah, wa kana amlakakum li irabihi. Nabi itu paling mampu menahannya dibanding kalian. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Boleh tapi jangan cubu-cubu. Ya, jangan cubu-cubu. Kalau misalnya dicoba terjadi sesuatu hal yang apa bahasa dia, la ilaha illallah. Nah, pokoknya begitu Ustaz. Pokoknya begitu sampai minta maaf, memancarkan sesuatu, batal puasanya. Tadi istilah tak batal. Batal puasanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib kafarat. Ya, walaupun sebagian lagi mengatakan tidak wajib. Ya, tidak wajib. Sebagian mengatakan wajib kafarat. Jadi walaupun boleh, cuma jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kalau hanya sekedar mengqublah dengan rasa sayang, itu nggak ada masalah, insya Allah. Nggak ada masalah. Ah, itu dia Ustaz. Itu dia. Makanya tak saran nikah di bulan Ramadan. Nikahlah di bulan Syawal, insya Allah. Masya Allah, udah habis pula. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum saya tutup, jika selama dalam interaksi kita ada bahasa saya yang tidak pada tempatnya, ada sikap saya yang menyinggung hati tuan-tuan, puan-puan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Karena saya juga hanya manusia biasa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Marhaban ya Ramadan, insya Allah. Ya. Ya. Insya Allah marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan. Semoga Allah berikan keberkahan dalam umur kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.